Bagian 2. Nia memang wanita sempurna, Sa. Ucapku dengan mata nanar melihat gawai. Aku mengambil kapas, mengelap wajah yang berlepotan. Kugunakan toner untuk menghilangkan bekas. Eyeliner dan maskara yang sudah tidak karuan bentuknya. Derayan air mata membuat wajah menghitam dengan sempurna. Apa maksudmu? Nafisa mengernyitkan dahi tak mengerti. Lihatlah dia dengan segala yang ia punya. Kecantikan yang teramat memesona. Bibir indah merekah dengan senyum mengembang sempurna. Hidungnya mancung, mirip dengan artis India. Kulitnya putih, begitu halus dan indah. Dan apa? Dan dia terlahir dari keluarga terpandang, berdarah biru. Sedangkan aku, air mata berlinang. Aku kembali menatap wajah di cermin. Benar-benar mengenaskan. Nafisa berdiri, tangannya mengambil gawai dari atas nakas. Ia melihat apa yang sedari tadi aku lihat. Terima kasih atas kehadiran dan doa restumu, sahabat. Kuharap kau segera menyusul kami ke pelaminan. Nia menandai aku dan Mas Amran dalam postingan Facebooknya. Begitu cantik dengan polesan makeup yang semakin membuat paripurna penampilannya. Di foto itu, ada aku dengan senyum yang dipaksakan untuk menutupi luka. Pun terlihat seorang lelaki yang digandengnya. Dia Amran Wijaya, mantan kekasihku. Nia Anastasia, sungguh perempuan tidak tahu malu. Ucap Nafisa membuatku menoleh padanya. Aku mengernyitkan dahi tak mengerti. Iya, bagaimana mungkin itu bisa dia lakukan? 16 tahun kita bersama. 3 serangkai orang menyebut kita. Bukankah dia sudah tahu kalau Amran itu kekasihmu? Cinta pertamamu? Kadang aku heran apa isi di kepalanya. Lebih herannya lagi, dia bersikap baik padamu seakan melakukannya tanpa dosa. Menggandeng lelaki itu di pelaminan dengan memintamu berada di sampingnya. Mengundangmu tanpa mengundangku. Apa maksudnya coba kalau bukan untuk melukaimu? Nafisa berbicara nyaris tanpa jeda. Emosinya meletup-letup laksana si jago merah yang siap melalap mangsa. Bukankah katamu setiap rezeki, jodoh, hidup, dan mati sudah ada yang mengatur, Sah? Iya sih. Tapi kagak gini caranya juga. Udahlah, semua telah terjadi. Percuma diperdebatkan. Mas Amran tidak mungkin kembali padaku. Hari ini dia sudah sah menjadi suaminya. Sedangkan aku cuman apa? Wanita penjaga kekasih orang. Seperti itu, kan? Nafisa memelukku. Kali ini, dia yang tergugu. Aku ingin pergi dari kota ini, Sah. Ucapku dengan pandangan kosong mengarah ke jendela. Malam ini Nafisa berniat menginap di rumahku. Dulu aku, Nia dan Nafisa, terbiasa menghabiskan malam-malam di kamar ini bersama. Namun kini semua itu hanya sebatas kenangan. Tiada daya menyulam angan jika takdir sudah berkehendak lain. Aku hanya bisa pasrah, berusaha menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Hah, pergi? Kemana? Nafisa terperanjat. Lamunan kembali teringat pada kejadian awal sebuah kehancuran. Di Sabtu pagi yang cerah seorang remaja mengantarkan sebuah undangan bersampul merah, jambu ke rumah. Kuperhatikan dengan saksama. Netra membulat sempurna ketika mengamati foto yang terpampang di sana. Mendadak, seluruh tulang belulang terasa kaku tak mampu untuk sekedar menopang tubuh. Aku tersungkur di depan pintu seraya. Meremas kertas dalam genggaman. Lemas. Tangan gemetar, jantung berdetak tak karuan. Air mata terus berderai dengan derasnya. Sepucuk undangan atas nama Amran Wijaya dan Nia Anastasia hendak menikah pada hari Minggu depan. Aku menggeleng tak percaya. Semua orang tahu kalau Mas Amran, kekasihku, terlebih Nia. Dia adalah sahabat yang menjadi keluarga. Mustahil ia melakukan semua ini. Aku, Nafisa, dan Nia adalah sahabat sejak sekolah dasar. Tali temali ikatan batin kita terjalin begitu erat. 3 serangkai orang menyebutnya. Nah, dalam hal dan bidang apapun, kami selalu kompak. Ternyata, pernikahan itu yang membuat Nia akhir-akhir ini jarang berkumpul bersama. Banyak hal yang dia sembunyikan dariku dan Nafisa. Ia menikung dari belakang. Kala itu, aku rapuh dalam gelimang lara yang menancap tepat menghunjam raga. Remuk seluruh jiwa. Pupus sudah harapan untuk membina mahligai indah bersama sang kekasih pujaan. Satu-satunya petunjuk dengan menghadiri pesta undangan. Semoga semua hanya mimpi atau lelucon belaka. Dan aku tak berharap banyak, hanya perlu meyakinkan diri kalau semua ini benar adanya. Tenanglah, aku segera datang. Aku tahu kamu, Bel. Aku percaya kau tak akan berbuat macam-macam. Pesan dari Nafisa membuyarkan lamunan. Aku tersenyum miris. Betapa bodohnya diri ini karena tak sedikit pun curiga tentang hubungan keduanya. Naif. Aku bukan malaikat, Sah. Seharusnya aku yang berada di pelaminan itu, bukan Nia. Ritme jantung semakin berdetak tak karuan. Napas tersengal menahan gejolak cemburu yang kian menderu. Darah mendidih mengiringi resah dan gelisah yang mulai tak tahu arah. Kutahan air mata agar tak jatuh berderai, membiarkan keramaian menghapuskannya. Di panggung megah itu, mereka bersanding bak seorang ratu dan raja.
Gaun pengantin berwarna biru melekat sempurna di tubuh Nia. Ia tampak begitu memesona, pun dengan seseorang di sampingnya. Lelaki tinggi tegap berhidung mancung itu tampak sangat menawan. Akan tetapi sinar cinta tak kutemukan di beranda netranya. Seharusnya ia bahagia di singgasana itu. Namun aku merasakan sesosok Mas Amran yang berbeda. Ada apa dengannya? Aku semakin tak mengerti. Ketika dua insan sedang dimabuk asmara, mengapa orang yang disebut sahabat datang untuk menodainya? Apakah itu yang dinamakan sahabat? Mencuri kekasih sahabatnya sendiri tanpa izin, lalu mengundangku ke acara pelaminannya. Entah untuk menyemaikan luka atau menunjukkan akan arti sebuah kemenangan. Lamunan kembali terhenti saat seorang pramusaji menyajikan es buah tepat di hadapan. Aku hanya memandang gelas dengan tatapan nanar. Tak ada selera sedikit pun. Rasanya semua makanan hambar di lidah. Bella Ayuning Tias, sahabat. Spesial dari kedua mempelai, dimohon untuk naik. Kepelaminan memberikan ucapan selamat atas pernikahan. Amran Wijaya Putra dari Bapak Jadmiko dan Ibu Sriningsi dengan Nia. Anastasia Putri dari Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Sarmini. Semoga pernikahan mereka berjalan lancar, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kemudian nantinya mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Silakan untuk tim kameramen agar mengabadikan momen spesial mereka. Seorang MC memanggil namaku dengan pengeras suara. Aku tersentak kaget, berpasang-pasang mata mengedarkan pandangan ke arahku. Mungkin mereka merasa akulah tamu terspesial, padahal Nia telah bermain cantik di belakang. Rajaman luka mengarah tepat di dada. Aku tak mampu berkutik pasrah, membiarkan sayatan lain mengiris batin. Menahan tangis dengan suguhan senyuman, meski itu penuh kepalsuan. Alunan musik khas adat Jawa yang selalu diputar. Ketika pengantin berdiri di pelaminan kian menemani ketegangan ini. Debar jantung semakin tak beraturan. Keringat dingin mengucur dengan derasnya. Mendadak kering kerontang menyapu tenggorokan. Kutelan saliva untuk menghapus perasaan resah dan gelisah. Di hadapan banyak orang, aku harus tampil paripurna. Pantang air mata mencuat di keramaian. Dengan langkah pelan aku berjalan menuju pelaminan. Gaun satin berwarna merah dipadu dengan tas. Berwarna senada turut melengkapi penampilanku. Grogi datang menjelma. Rasa yang pernah ada kembali menorehkan kenangan menyakitkan. Semua kejadian antara aku dengannya terputar seperti film layar lebar, silih berganti dari adegan satu menuju lainnya. Mas Amran, mengapa kau setega itu? Aku berusaha untuk baik-baik saja, namun justru hati semakin terluka. Langkah terus maju menuju pelaminan hingga kini jarak antara kami begitu dekat. Mas Amran menatapku dengan tatapan entah. Jantung berdegup semakin kencang seperti jenderang yang mau perang. Debar membahagiakan yang dulu, kurasakan saat dekat dengannya berganti menjadi rangkaian derita. Bella, kamu harus kuat, kumohon. Kuatlah, kataku pada diri sendiri. Aroma melati menguar menusuk ke indera penciuman. Satu persatu anak tangga dinaiki. Nia tersenyum puas. Merayakan kemenangannya atas kekasihku, aku berjalan mendekat. Menatapnya dengan tatapan tajam penuh makna. Selamat untuk pernikahan kalian. Ucapku ramah berusaha tersenyum semaksimal mungkin. Mas Amran yang sedari tadi menunduk kini mendongak tak percaya. Dia menyaksikan aku yang menjabat erat tangan Nia. Matanya tampak berkaca-kaca. Masih adakah rasa cinta di hatinya untukku? Persetan dengan semua itu. Kutepis kemungkinan-kemungkinan yang hadir bersama sekelumit angan. Hari ini dia telah menghancurkan segalanya. Mimpi yang kita bina, cinta yang dibangun sudah 5 tahun lamanya, kandas di pelaminan ini. Bukan pelaminan kami, melainkan ada Nia di singgasananya. Terima kasih, Bella. Kuharap kamu segera menyusul kami. Bisik Nia di telingaku. Nia menggenggam erat tangan Mas Amran, memeluk mantan kekasihku dengan mesranya. Kemudian menyuruh kameramen untuk mengabadikan momen itu. Aku tepat berada di samping mereka, bak patung lilin yang siap meleleh demi menerangi sang pemilik rumah. Hampir saja air mata tumpah. Namun ini sudah kepalang tanggung. Kubiarkan bulir bening itu membeku. Tak boleh meleleh di hadapan banyak tamu. Sayang, fotonya gantian, yuk! Kamu yang di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Mas Amran menurut saja. Aku bergeming berusaha mengawal luka menjadi ikhlas menerima. Matahari telah membakar rinduku. Meleleh dalam lahar kecewa. Tiada lagi harap seperti yang diinginkan. Semua sudah jelas. Ku mengalah. Berlalu, pergi menjauhi keramaian. Apa kamu pernah membayangkan menjadi diriku sah? Sesampainya di rumah, aku merebahkan diri di bibir ranjang. Kali ini, tangis yang sedari tadi ditahan benar-benar, tumpah ke permukaan. Aku memandang wajah sendiri di cermin. Begitu kacau, rambut terlihat kusut dan acak-acakan. Benar-benar terpuruk tak mampu menyingkirkan rasa hati yang kian berkecamuk. Bella, tolong dengarkan aku. Aku tahu kau mencintainya. Mungkin dia pun sama. Namun bukannya rezeki, jodoh, hidup dan mati itu di tangan Tuhan? Sudahlah, jangan menangis.
Hapus air mata itu. Amran bukan jodohmu. Akan ada jodoh yang lebih baik darinya. Percayalah. Nafisa mengusap punggungku dengan lembut. Dekap hangat ketulusannya begitu menenangkan. Di tengah kesakitan yang mendera, aku bersyukur masih memiliki sahabat tulus sepertinya. Namun aku kembali tersenyum getir. Melupakan tak semudah yang dibayangkan. Meski berkali-kali menyatakan siap menerima kenyataan, tapi di sisi lain ada ingatan yang menyisakan kenangan. Semakin berusaha, justru kubangan luka lebih parah menganga. Entah aku mampu bertahan atau tidak. Diri ini benar-benar rapuh. Dia adalah seorang lelaki yang mengajariku banyak hal tentang cara lebih dekat dengan Tuhan. Belajar menerima dan ikhlas berbagi. Menjadikanku manusia yang percaya diri setelah apa yang dialami. Sepertinya aku memang perempuan buruk. Naf, benar kata mereka, aku hanya anak jadah, anak pelacur, perempuan jalang, tak pantas bersanding dengan lelaki sebaik Amran. Aku kembali tergugu, meratapi nasib yang begitu pilu. Jangan lagi kau mengatakan itu, Bel. Kamu tidak seperti yang mereka kira. Kenyataannya memang benar, kan? Aku hanya anak seorang pelacur yang mati mengenaskan akibat penyakit terkutuk itu. Bagaimana mungkin aku menginginkan lelaki semapan? Mas Amran sedangkan aku tidak pernah tahu siapa ayah kandungku sendiri. Nia menang telak dari Kunaf. Dia begitu pantas mendapatkan segalanya. Aku terisak dalam diam. Bulir bening kembali lolos dari kelopak mata. Nafisa tak bosan menyeru untuk beristighfar. Justru aku semakin tergugu. Remuk jantung selama ini menahan rindu. Setelah semuanya jelas, hanya luka dan kecewa yang didapat. Bella, maukah kau menjadi pengisi ruang hatiku? Ucapnya kala itu. Di bangku taman, kami duduk berdua sembari menikmati keindahan langit luas. Aku mendengar ungkapan rasa pertama kali darinya. Amran Wijaya, seorang lelaki pemilik tubuh, tinggi tegap berhidung mancung dengan rambut yang selalu tersisir rapi. Kulitnya putih bersih dan berseri. Dia pencinta seni, suka melukis dan juga sangat puitis. Sikap loyal, tapi terkesan cuek terhadap perempuan, membuatnya banyak digandrungi oleh teman ospekku kala itu. Bagai kejatuhan durian runtuh, aku merasa menjadi wanita paling beruntung bisa akrab dengannya. Terlebih, setelah mendengar pernyataannya barusan, aku hanya mampu terdiam membisu tanpa bisa berkata-kata saking senangnya. Hati melompat ria, jantung berdetak tak beraturan, keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Agar tidak ketahuan groginya, mata mengedarkan pandangan pada semburat jingga yang menyulam bumi. Keindahannya mengiringi kebahagiaanku kala itu. Kenapa bengong? Tanyanya membuyarkan lamunanku. Anu kak, maksud kakak apa ya? Bella tak mengerti. Aku menggaruk kepala yang tak gatal. Kenapa harus begini awal perkenalan kita? Dia tersenyum, menampakkan barisan gigi putihnya yang tersusun rapi. Maukah kamu jadi kekasihku? Aku mencintaimu. Ucapnya dengan jarak yang begitu dekat. Tapi dia cukup sopan, tak sedikit pun menyentuhku. Refleks aku mengangguk. Malu tapi mau. Kutaksir wajah sudah memerah bak kepiting rebus. Dia kembali memundurkan badannya. Tersenyum lebar sehingga membuatku meleleh. Terima kasih, ucapnya. Dengan polosnya aku kembali mengangguk, hati begitu riang gembira. Senyum mengembang sempurna menahan setiap gejolak rasa. Panah asmara telah menusuk tepat di dada. Seperti menikmati manisnya es krim yang dilelehi beragam topping. Aneka rasa, ada coklat, kacang dan stroberi di dalamnya. Manis sekali.